Pertahanan Mekah ini bersama dengan para narasumber yang terhubung melalui sambungan virtual. Ada Bapak Mahfud Siddiq, pengamat Timur Tengah, dan Didin Nasruddin, pengamat politik Amerika Serikat. Halo, selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Baik, Pak Mahfud, terkait dengan tadi informasi yang kita terima ya, Fakta Mekah. Nah, menurut Anda, apalagi sebenarnya alasan dari Saudi, Turki, dan Pakistan membentuk fakta ini, Pak? Ya, ini memang tidak terlepas dari dinamika kawasan Teluk yang terus eskalatif ya, dalam konteks perang antara Amerika, Israel, dan Iran. Saya kira Saudi sebagai salah satu negara di kawasan yang selama ini menjadi dampak kolateral, berupaya untuk mencari formasi payung keamanan baru ya, yang tentu saja payung keamanan baru ini akan mempengaruhi lanskap keamanan di kawasan ya, termasuk akan mempengaruhi keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut. Saya kira sangat beralasan kalau Saudi sekarang merangkul dua negara besar secara militer, yaitu Pakistan dan Turki, karena dianggap dua negara ini nanti akan punya efek deteren di kawasan, selain juga bisa menggantikan payung keamanan bagi Saudi manakala misalnya dominasi Amerika ini sudah tidak lagi berumur panjang di kawasan tersebut. Jadi ini adalah satu inisiatif bagi pemerintah Saudi untuk mengamankan kepentingannya. Tapi apakah kemudian ini akan menjadi satu desain yang lebih besar ke depan? Saya kira ini yang masih kita lihat tarik-menariknya dalam beberapa waktu ke depan ini. Baik, jadi Anda melihat dominasi Amerika Serikat untuk di wilayah Teluk ini sepertinya semakin berkurang atau potensinya besar untuk terus berkurang dalam beberapa waktu ke depan, dan kemudian seberapa kuat pula komitmen pertahanan kolektif ini, Pak, menurut Anda? Ya, kalau secara real kekuatan politik kan kita lihat ada degradasi kemampuan Amerika di dalam menjalankan fungsi payung keamanan di kawasan ini. Nah, saya kira masuknya Turki dan Pakistan ini bisa mensubstitusi degradasi kemampuan militer Amerika. Nah, yang menarik adalah kita lihat bagaimana dua perspektif dari Iran dan Amerika sendiri. Amerika kalau kita lihat relatif menyambut ini dengan positif walaupun tidak terlalu antusias dan ingin mendorong fakta kerjasama pertahanan ini sebagai langkah untuk membagi beban keamanan kawasan. Nah, bagi Iran kalau kita lihat yang menarik adalah walaupun ada reaksi yang sangat konfrontatif, tetapi dari pernyataan Menlu Iran itu kan justru mendorong ini sebagai inisiasi untuk mengembangkan satu format kerjasama baru di kawasan yang bertumpu pada negara-negara di kawasan tersebut, tidak lagi bertumpu atau bergantung kepada kekuatan-kekuatan negara lain, dalam hal ini Amerika. Jadi kita lihat Iran dan Amerika ini kelihatannya akan mendorong inisiasi fakta pertahanan ini ke arah pengembangan lebih lanjut untuk kepentingan masing-masing yang berbeda. Baik, boleh dibagikan perspektif analisa Anda, Pak Didin. Apakah Anda melihat juga Amerika Serikat happy, bahagia nih dengan adanya Fakta Mekah ini? Ya, kalau saya melihatnya tadi memang ada Amerika melihatnya sebagai sebuah pembagian beban ya, meskipun pada sisi lain Amerika akan melihat bahwa pengaruhnya di kawasan itu akan berkurang karena dengan adanya aliansi ketiga negara tersebut, maka ketiga negara itu akan mengurangi ketergantungan terpertahan terhadap Amerika. Mungkin mereka bisa membuka peluang untuk semakin memperkuat kerjasama dengan China misalnya, atau mungkin ketika perang Ukraina selesai mungkin Rusia juga akan ikut terlibat. Jadi ini memberi opsi baru bagi kawasan Teluk bahwa Amerika nanti bukan menjadi satu-satunya mitra militer mereka di sana. Baik, tapi apakah ini ketika degradasi terkait dengan fungsi keamanan yang dijalankan oleh Amerika Serikat semakin menurun di wilayah Teluk, ketergantungan dari wilayah Teluk ini juga akan semakin berkurang terhadap Amerika Serikat, ini lebih banyak keuntungannya atau lebih merugikan Amerika Serikat sih kalau Anda melihatnya ke depannya jika dinamika ternyata untuk Iran Amerika Serikat semakin melandai? Mungkin kalau secara hardware, secara militer ya, tetap bahwa kekuatan militer Amerika itu tetap
masih terbesar karena Amerika selain punya pangkalan Timur Tengah, mereka juga punya lebih dari 150 pangkalan di seluruh dunia. Jadi tetap bahwa kekuatan militer Amerika tetap menjadi andalan mereka, dan hadir Amerika tetap menjadi salah satu menjadi yang pendukung mereka di Timur Tengah. Tapi pada saat itu mungkin yang berubah adalah pengaruh secara politik, bahwa sekarang Amerika tidak lagi menjadi faktor yang dominan dalam politik di Timur Tengah. Baik, nah kalau begitu Pak Mahfud, terkait dengan Fakta Mekah ini kan sejauh informasi yang beredar baru Saudi, Turki dan juga Pakistan. Anda melihat seperti apa respons dari negara-negara di wilayah Timur Tengah lain melihat fakta ini? Apakah sudah ada yang menunjukkan ketertarikan untuk ikut bergabung atau seperti apa respon yang Anda baca? Ya, saya kira menyusul ke depan yang paling sangat prospektif untuk segera bergabung kalau tiga negara ini memperluas ruang kerjasamanya adalah Qatar dan Oman. Ya, sementara Uni Emirat Arab, saya kira dia akan mengkalkulasi betul bagaimana posisi dan respon dari pihak Israel. Karena kalau kita lihat Emirat Arab dengan Israel ini kan sudah meningkatkan kerjasama bilateral di bidang pertahanan. Jadi dua negara ini, Qatar dan Oman, ini punya prospek untuk bisa bergabung. Tetapi yang paling penting adalah apakah kemudian format kerjasama pertahanan baru ini akan lebih cenderung mengarah kepada perluasan untuk mengakomodasi kepentingan Amerika, yang tadi istilah saya adalah pembagian beban, ya ketika Amerika sudah harus mengurangi keberadaan mereka secara militer di kawasan tersebut, atau justru misalnya Iran kemudian mengambil langkah yang lebih progresif untuk mendorong format kerjasama baru ini sebagai format baru kerjasama pertahanan di kawasan. Dan ya, faktor yang paling menentukan keberhasilan ini kalau misalnya Israel terus melakukan langkah-langkah agresi militernya bukan saja di Lebanon Selatan tapi juga merangsek jauh ke wilayah Suriah. Karena kalau sudah masuk ke Suriah misalnya, maka Israel akan berhadapan-hadapan dengan Turki. Dan Turki di sini pasti akan memainkan faktor Israel ini justru untuk mendorong pengembangan kerjasama trilateral ini ke dalam format kerjasama kawasan baru yang minus Amerika Serikat. Baik, nah kalau Qatar dan Oman Anda melihat yang paling besar probabilitas untuk bergabung, bagaimana dengan Mesir? Ya, saya kira Mesir kalau kita lihat memang punya kedekatan dengan Amerika sekarang ini. Tetapi kalau kita lihat arah pengembangan ini untuk kerjasama di kawasan minus Amerika, saya kira Mesir juga salah satu negara yang punya kepentingan stabilitas kawasan, karena kalau kita lihat kan dia berbatasan dengan Palestina, dengan Gaza, dan kalau kita lihat Israel adalah satu kekuatan yang secara langsung sekarang ya berhadapan dengan perbatasan Mesir. Dan secara historis kan konflik antara Mesir Israel itu sudah terjadi beberapa kali. Jadi saya kira Mesir juga punya peluang, punya prospek untuk bergabung kalau ini didorong untuk stabilitas kawasan Timur Tengah minus Amerika Serikat. Baik, nah Pak Didin, jika ternyata tren ini berlanjut, negara-negara sekutu lain Anda lihat akankah juga meniru langkah yang diambil oleh Saudi, Turki dan juga Pakistan, apalagi untuk membuat poros sendiri di tengah dinamika bagaimana Amerika Serikat ini sudah beberapa bulan terakhir ya kita lihat terus bersih tegang dengan Iran. Bagaimana dengan negara sekutu lain akan melihat peristiwa ini menurut Anda? Jadi kalau saya melihat bahwa pertama kan kita harus melihat bahwa salah satu dampak dari perang Iran adalah adanya perpecahan antara Saudi Arabia dengan Uni Emirat Arab. Jadi kalau pengamat menyebut bahwa sekarang ada dua faksi. Pertama adalah faksi Abraham Accords, di mana Uni Arab dan Bahrain fakta sendiri mereka dekat ke Israel, sedangkan Arab Saudi dan Turki lebih dekat ke aliansi Muslim. Jadi dua aliansi itu kemungkinan ada peluang untuk bersaing, terutama karena ada faktor Israel di sana. Tetapi pada sisi lain juga kalau faktor Israel dikesampingkan, maka kerjasama ini justru akan membuat faktor Iran menjadi lebih mudah untuk dibawa ke perdamaian. Jadi saya melihat bahwa justru ini menjadi kesempatan kalau Iran melihat bahwa
dia akan sia-sia menyerang Arab Saudi, maka dia kemungkinan akan lebih memilih untuk berdamai dengan ketiga negara tersebut, dan mungkin akan menjadi peluang bagi berakhirnya perang di kawasan Timur Tengah. Baik, nah untuk kondisi perang antara Iran dan juga Amerika Serikat, Anda melihatnya masing-masing seperti apa nih, Pak Didin, Pak Mahfud, pasca dibentuknya Fakta Mekah ini? Mungkin dari Pak Didin terlebih dahulu. Jadi kalau Amerika Serikat kan jelas deh bahwa kalau kita melihat berita terakhir bahwa Amerika sudah kehilangan 80% interceptor untuk serangan rudal Iran dan 50% Patriot ya. Sehingga Amerika tidak mungkin akan melakukan agresi besar lagi di sana. Pada sisi lain Amerika secara politik di dalam negeri akan menghadapi midterm election, di mana saat ini Partai Republik babak belur ya, dalam arti bahwa kemungkinan mereka kehilangan kursi di DPR dan juga kehilangan kursi di Senat. Jadi saya kira Amerika melihat ini justru sebagai sebuah kesempatan untuk exit dari perang di Timur Tengah, karena dengan Iran kemungkinan akan lebih akomodatif dengan adanya aliansi ketiga negara tersebut, karena Turki dan Pakistan cukup dekat dengan Iran. Baik, kesempatan exit dari perang. Wah, akhirnya muncul di salah satu pintu yang sudah lama dinanti-nantikan ya. Tapi apakah akan diambil oleh Amerika Serikat? Itu pertanyaan besarnya. Nah, kalau dari Pak Mahfud, bagaimana Pak Anda melihat Fakta Mekah ini atas kondisi agresi yang terus-menerus terjadi antara Amerika Serikat dan Iran ke depannya? Ya, kalau Saudi Arabia, Turki, dan Pakistan akan menggunakan kerjasama atau aliansi pertahanan ini sebagai instrumen geopolitik untuk stabilisasi kawasan, maka yang harus mereka lakukan adalah berbicara kepada Trump, ya, dan misalnya Pakistan dari sebagai posisi mediator, dia bisa mengubahnya menjadi posisi untuk memberikan tekanan kepada Amerika untuk segera mengakhiri perang. Tetapi pada saat yang sama tentu saja tiga negara ini juga harus bicara ke Iran ya untuk juga segera menghentikan perlawanan balik dan kemudian membuat arrangement baru, pengaturan baru ya terkait dengan kawasan ini dan pengelolaan Selat Hormuz. Jadi saya kira memang ada satu peluang jalan keluar bagi peperangan yang terjadi sudah masuk ke bulan ke-6 ini, kalau tiga negara ini bisa menggunakannya sebagai instrumen geopolitik untuk stabilisasi kawasan. Saya setuju tadi Pak Didi mengatakan bahwa kalau ini dilakukan oleh tiga negara ini, maka sangat mungkin itu akan jadi exit yang sangat bagus bagi Amerika ya untuk keluar dari kawasan ini. Maksudnya menghentikan perang dan sangat mungkin nanti akan meminimalkan kehadiran pangkalan militernya di sana. Baik, menarik ya. Apakah peluang ini akan ditangkap oleh Amerika Serikat atau tidak? Dan bagaimana kelanjutan agresi yang terjadi setelah Fakta Mekah ini disepakati? Kita akan nantikan bersama-sama. Terima kasih untuk analisa yang dibagikan para narasumber, Pak Didin dan juga Pak Mahfud. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda kami akan hadir